warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Mimin mohon tonton video ini sampai habis. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Maureen pun mengadukan kepada Helmi kalau mereka sudah ditipu oleh Johnny dan Chris. Tapi Helmi mengabarkan bahwa ibu mereka sekarang sedang sakit keras dan dirawat di ruang ICU. Dan Helmi mengatakan kepada Maureen agar Maureen tetap bertahan di Jakarta dulu. Tidak lama kemudian Chris pun datang ke rumah Maureen dan mengusir Maureen karena aset sudah berpindah tangan kepada dirinya dan Johnny. Maureen pun terpaksa harus angkat kaki dari rumah itu. Sementara itu di sisi lain Johnny menjemput Dr. Cory ke rumahnya dan berpamitan kepada Om Dirga akan membawa Dr. Cory pergi. Karena Johnny sudah tahu dari cerita Dr. Cory kalau ayahnya yaitu Pak Diki telah menyakiti Dr. Cory dan Johnny ingin menyelamatkan Dr. Cory dari kejahatan ayahnya. Pak Dirga pun menyetujui Dr. Cory dibawa oleh Johnny karena Pak Dirga ingin yang terbaik bagi putri kesayangannya ini. Dan benar saja nih guys, ketika Pak Diki pulang menanyakan keberadaan Dr. Cory, Pak Dirga mengatakan kalau Dr. Cory dibawa oleh Johnny. Pak Diki pun mengamuk kepada Pak Dirga yang telah mengizinkan Dr. Cory pergi bersama Johnny. Pak Diki pun mencari Dr. Cory ke rumah Johnny, namun Johnny tidak ada di rumah. Dan Pak Diki bertemu dengan Maureen yang juga sedang mencari Johnny. Pak Diki mengatakan kepada Maureen kalau Johnny telah melahirkan istrinya, Dr. Cory, dan kemungkinan mereka berdua ini selingkuh. Maureen yang mendengar ini pun sangat sedih. Sementara itu Siska yang sedang berdoa di tengah hujan badai tiba-tiba saja dikagetkan oleh pembantu mereka yang mengatakan kalau Leo pulang. Siska yang tidak menyadari ini adalah jebakan Tante Marissa langsung berlari keluar yang ternyata Tante Marissa mengunci pintu. Duh guys, kasihan Siska harus tidur di luar di tengah hujan badai. Dan Siska pun akhirnya tidur di tenda di depan rumah. Melihat Siska yang masih tetap bertahan, Tante Marissa pun kesal. Dan kali ini Tante Marissa benar-benar kehabisan akal. Tante Marissa membereskan barang dan memasukkan ke dalam koper. Kali ini Siska akhirnya benar-benar pergi dari rumah Tante Marissa. Tidak lama kemudian Chris datang mencari Siska menanyakan keberadaan Siska. Namun Tante Marissa mengatakan kalau dia sudah mengusir Siska dari rumahnya. Chris pun kaget dan memarahi Tante Marissa yang begitu kejam dengan menantunya sendiri. Dan Chris melihat Bonnie datang. Chris menanyakan kepada Tante Marissa, anak siapa ini? Tante Marissa mengatakan kalau itu adalah anaknya Leo. Chris tidak tahu kalau Bonnie adalah darah dagingnya. Tiara yang melihat dari kejauhan berkata dalam hati, kejam kamu Chris, tidak bisa mengenali anak kamu sendiri. Sementara itu Johnny yang mengajak Dr. Cory tinggal di vilanya Chris. Tapi Mimin di sini jadi curiga nih guys dengan Johnny yang kasar tiba-tiba menjadi sangat cool di hadapan Dr. Cory. Begitu juga Dr. Cory seperti sangat menikmati kebersamaannya dengan Johnny. Johnny dengan setia mendengar semua keluh kesah Dr. Cory. Padahal kalau bersama Maureen, Johnny ini kasar ya guys. Dan di sini Mimin pun punya prediksi lambat laun cinta Dr. Cory dan Johnny akan tumbuh
dikarenakan sering bersama. Dr. Cory dan Johnny pun akhirnya selingkuh dan hal ini membuat hubungan Johnny dengan Pak Diki akan semakin jauh karena akhirnya Dr. Cory menggugat cerai Pak Diki. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.